ini tadi, nah, ini tadi ya sudah dijelaskan Pak Darmawan, kita masuknya lewat sini. PPG, saya ulangi ya, PPG titik sim PKB titik ID. Kemudian kita enter saja. Nah, ini saya pinjam salah satu akun mahasiswa ya. Jadi nanti ada kata sandi ya kan. Masuknya lewat yang ungu ini karena yang hijau adalah punyanya Kemenak. Nah, kalau Kemendikbud langsung masuk ini. Oke. Jadi ini gambaran akunnya Bapak Ibu ya, isinya kan seperti ini ya. Nah, ini tadi yang disebutkan ada lapor diri dan seterusnya. Nah, kita masuk di kelas LMS ini Bapak Ibu. Nah, oke. Nah, seperti ini ya tadi sudah dipresentasikan oleh Pak Darmawan. Kita langsung masuk ke Diklatku. Nah, ini sudah ada 3 kegiatan, pendalaman materi, perancangan pembelajaran, dan praktik pembelajaran. Kita klik yang pendalaman materi. Nah, untuk besok itu kita langsung klik pendalaman materi. Nah, untuk yang lebih dari 1 kelas itu ada koordinasi awal dengan helpdesk. Nah, grup WA-nya dapat dari mana? Nanti biasanya oleh helpdesk itu akan ditaruh di sini atau di sini. Jadi Bapak Ibu nanti cari ya, di awal sini atau di awal sini. Biasanya ada. Ini kebetulan sepertinya mahasiswa ini sudah terkoordinasi langsung dengan helpdesk sehingga tidak ada pencantuman grup WA. Nah, ini kalau Bapak Ibu yang lebih dari 1 kelas itu di sini nanti muncul, silakan Ibu klik link grup WA tersebut. Nah, itu langsung terhubung dengan helpdesk, nanti langsung membuat grup seperti itu ya. Nah, ini ya tampilan awal, saya ulangi, kemudian Bapak Ibu kliknya ke sini, nomor 2 pendalaman materi ya. Nah, di pendalaman materi di hari pertama tadi sudah ada di jadwal ya, adalah orientasi pembelajaran. Jadi sebelum masuk ke modul, sebelum masuk ke materi, kita orientasi terlebih dahulu. Ya, makanya saya bilang bahwa setiap awal kegiatan itu pasti ada koordinasi. Jadi Bapak Ibu tidak perlu bingung nanti apa yang saya lakukan dan seterusnya. Itu pasti ada koordinasi di awal. Sama seperti kegiatan pembelajaran awal itu ada namanya orientasi pembelajaran langsung dengan dosen. Nah, kalau sekarang kan orientasinya dengan kita ya, tim yang di PPG UM, nah nanti ini langsung dengan dosennya Bapak Ibu. Nah, apa saja yang dilaksanakan di hari pertama, Bapak Ibu akan melaksanakan web meeting. Nah, kalau lambangnya seperti ini, Google Meet ya, ini berarti Bapak Ibu akan melaksanakan web meeting. Tinggal diklik saja, nah nanti klik enter the room. Nah, nanti otomatis Bapak Ibu akan masuk ke Google Meet kelas masing-masing. Jadi tidak melalui link disebarkan ke WA, tidak. Tapi Bapak Ibu harus masuk ke sini. Ya, kenapa kok harus masuk ke sini? Saya coba kembali. Nah, ciri khas dari kegiatan PPG ini adalah kegiatan yang bertahap, Bapak Ibu. Jadi nggak bisa Bapak Ibu kerjakan yang tugas setelahnya. Misalkan hari ini waktunya apa, Bapak Ibu sudah kerjakan yang besoknya gitu, nggak bisa karena harus bertahap. Nanti di sini sebelah kanan ini ada tanda centang, ya. Nah, tanda centang ini menunjukkan bahwa Bapak Ibu sudah melaksanakan kegiatan yang ini, gitu ya. Misalkan tadi sudah melaksanakan orientasi pembelajaran, maka di sini otomatis ada tanda centangnya. Kalau belum, maka di sini masih belum tercentang. Nah, kalau sudah tercentang, maka mau masuk ke sini aktif. Tapi kalau ini belum tercentang, bisa jadi Bapak Ibu klik ini tidak bisa masuk. Atau di sini tidak aktif, seperti itu. Jadi itulah kegiatan kita, jadi harus bertahap ya Bu. Nanti misalkan ada pertanyaan, kok nggak bisa diklik ya, punya teman saya kok bisa jadi mungkin Bapak Ibu belum mengerjakan tugas-tugas sebelumnya. Kadang ada seperti itu, jadi lupa belum upload, atau mungkin lupa belum diskusi gitu ya. Diskusi pun itu harus Bapak Ibu harus dilakukan. Nah, akhirnya tidak bisa masuk ke kegiatan selanjutnya. Nah, ketika Bapak Ibu tadi sudah melaksanakan ini, langsung kita ke unggah hasil. Nah, unggah hasil ini apa yang dikumpulkan gitu ya. Yang Bapak Ibu kumpulkan adalah LK yang sudah dikerjakan ketika pembelajaran mandiri kemarin. Ya.
Nah, nanti kan ada orientasi pembelajaran ini dengan dosen. Setelah selesai kegiatannya, langsung Bapak Ibu unggah hasil analisis materi atau unggah hasil LK1 lembar kerja belajar mandiri. Nah, di sini sudah ada penjelasan semuanya Bapak Ibu, cara-caranya ya. Silakan unggah hasil analisis materi kegiatan mandiri LK1 untuk modul dan seterusnya ya. Petunjuknya bagaimana? Nah, biasanya di awal memang belum terbiasa Bapak Ibu, tapi nanti insya Allah di hari-hari berikutnya itu sama, akan bisa karena sama isinya semua ya. Nah, caranya sama Bapak Ibu, ya tinggal di sini. Ini karena sudah ada tugasnya ya, 6 file ini ya. Nah, Bapak Ibu nanti di sini ada tulisannya add submission. Karena ini sudah ada filenya, maka edit submission. Jadi kalau Bapak Ibu sudah upload itu masih bisa diedit ya. Jadi jangan khawatir setelah Bapak Ibu upload itu masih bisa edit. Misalkan saya ini mau add submission gitu ya. Nah, sama nanti di sini ada keterangannya, klik tombol icon panah biru yang ada kolom file submission seperti itu. Kemudian ya pokoknya nanti sudah ada caranya Bapak Ibu ini karena sudah ada apa? Nah, ini ya. Jadi kita klik dulu yang ini, kemudian upload file gitu ya. Nah, terus kemudian choose file. Nah, cari apa gitu ya, misalkan ini di open. Nah, ini kita upload this file. Oke ya. Nah, ini ya tadi akhirnya tambah satu lagi, tadi kan hanya ini. Nah, kemudian kita save. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, nanti di sini ada nilainya. Dapat nilai berapa Bapak Ibu semuanya gitu ya. Ini nilai 5. Apa maksudnya nilai 5? Nilai 4 apa gitu ya. Ini nilai dari dosen. Ya, jadi dosen pertama yang ketemu Bapak Ibu itu akan menilai LK yang Bapak Ibu kerjakan di pembelajaran mandiri. Oke. Karena ini sudah centang semua, maka kita mau lanjut ke selanjutnya itu warnanya biru. Kalau belum centang ini nanti warnanya hitam, tidak bisa diklik. Nah, ini kalau sudah kerjakan kita bisa klik. Nah, ini modul 1, modul 2 ya. Ini sudah ada jadwalnya tadi ya Bapak Ibu ya. Nah, sebenarnya isinya LMS itu tidak apa ya? Tidak bervariasi, tidak terlalu banyak macamnya. Paling enggak biasanya web meeting, kemudian nanti ada visioner seperti ini Bapak Ibu. Jadi menjawab pertanyaan ini karena sudah dijawab jadi warnanya biru, nanti di sini warnanya hitam, nanti warnanya biru, Bapak Ibu klik di sini ya. Terus nanti kita back. Terus ini bahan pembelajaran berarti isinya biasanya ada bukunya, ada juga LK-LK-nya, itu lihatnya di bahan pembelajaran. Kalau mau lihat tinggal di download, diklik atau di download ya. Nah, kemudian nanti ada diskusi. Nah, kalau bentuknya seperti ini Bapak Ibu ya, ini kayak chat. Nah, ini diskusi. Nah, diskusi ini apa yang diperintahkan? Ini sudah ada semua. Nah, harus klik add new topic. Ya, Bapak Ibu klik add new topic. Terus kemudian biasanya disuruh replay gitu ya. Misalkan add new topic. Di sini misalkan diskusi 1 ya. Kemudian Bapak Ibu membuat suatu diskusi saat ini pembelajaran cukup bervariasi misalkan. Terus post to forum. Ya, ini muncul ya diskusinya di sini. Nah, misalkan Bapak Ibu harus menjawab diskusi milik temannya, tinggal di sini discuss this topic. Kemudian replay. Sudah cukup baik. Klik post to forum. Nah, seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, diskusi ini biasanya akan diminta untuk membuat post to forum dan juga menjawab temannya. Nanti kalau sudah melaksanakan itu semua, di sini otomatis centang warna biru, ya. Nah, yang ini sama ya, adalah unggah hasil. Nah, sama di sini caranya seperti tadi, ya. Saya back lagi. Kemudian ini berarti nanti ada web meeting lagi.
Nah, jadi misalkan di modul 1 ini ada 2 web meeting, berarti ada 2 kali web meeting gitu ya, web meeting pengantar sama web meeting penguatan. Kemudian untuk jamnya bagaimana? Jam berapa kita mulai? Nah, itu tergantung dari kelas masing-masing Bapak Ibu, karena dosen juga memiliki jadwal, ya kan? Nah, jadi setiap mahasiswa di kelas itu harus koordinasi dengan helpdesk jam berapa kita akan melaksanakan web meeting pengantar. Nah, setelah kegiatan pengantar, baru Bapak Ibu bisa melakukan tugas yang bawahnya ini. Kemudian jam berapa penguatannya? Misalkan jam 4 sore, ya berarti jam 4. Nanti beda lagi, misalkan di matematika jam 3, di PGSD jam 2. Itu bisa saja terjadi, karena disesuaikan dengan jadwal dosennya, sehingga nanti langsung koordinasinya dengan helpdesk dan juga kelas masing-masing gitu ya. Jadi tidak selalu jam 7 atau jam berapa, tapi berbeda tiap kelas. Nah, setelah melaksanakan penguatan, itu ada refleksi. Nah, ini refleksi ya, sama ya, ada refleksi. Nah, apa saja isinya refleksi? Di sini sudah ada LK2 ini, ya. Kemudian yang terakhir ada tes sumatif, Bapak Ibu. Nah, tes sumatif ini hanya berlaku di modul-modul ini ya. Tidak di semuanya sampai akhir, enggak, hanya di modul ini ada tes sumatif. Nah, tes sumatif ini untuk mengukur pengetahuan Bapak Ibu setelah melaksanakan pembelajaran di modul. Nah, tes sumatif itu hanya bisa diklik 1 kali. Jadi jangan coba-coba mengklik kalau memang belum siap mengerjakan. Ya. Jadi tes sumatif ini hanya 1 kali Bapak Ibu. Ya, nah ini dapat 100 ya dia. Ibunya dapat 100. Nah, itu harus itu hanya di klik 1 kali. Kalau Bapak Ibu sudah klik, wah saya nggak niat mengerjakan nih, terus keluar. Nah, Bapak Ibu tidak bisa mengerjakan kembali. Makanya ketika mengerjakan tes sumatif dipersiapkan jaringannya, jangan sampai mati di tengah-tengah. Ya, baru nanti kalau tiba-tiba hal itu di luar kendali kita, baru Bapak Ibu sampaikan ke helpdesk kelasnya. Ya. Oke, ini sama ya, modul 2 sama kegiatannya, modul 3 juga sama, sampai 6. Ini pendalaman materi Bapak Ibu. Nah, pendalaman materi sampai ini 2.B ya, 2.C, 2.D. Nah, jadi kegiatan ini sudah ada di jadwal dan bervariasi ya Bapak Ibu sesuai dengan tema apa saat itu. Nah, kemudian di perancangan pembelajaran nanti kalau sudah sampai 2.D sudah centang biru semua, ini baru aktif. Nah, kalau sudah aktif kita bisa klik. Nah, di sini sudah ada semua ya. Nah, ini kita sudah langsung dibagi ke kelompok-kelompok Bapak Ibu. Nah, makanya nanti disesuaikan kelompok 1 siapa, kelompok 2 siapa, kelompok 3 siapa. Ada peer teaching, ada refleksi, dan RTL. Nah, di sini juga ada uji komprehensif, Bapak Ibu. Setelahnya perancangan pembelajaran, ini uji komprehensif. Uji komprehensif itu, Bapak Ibu, ujian lisan. Ya, ujian lisan diuji oleh 2 dosen. Satu orang sendiri-sendiri ujiannya. Masuk ke Zoom sendiri, diuji oleh 2 dosen, ditanya apa saja, ini semua ada. Ya. Nah, kemudian nanti ketika sudah ujian bisa lewat ini, kalau nilainya di bawah 70 akan mengulang di uji komprehensif ulang. Nah, uji komprehensif itu adalah syarat untuk PPL. Jadi kalau Bapak Ibu uji komprehensifnya di bawah 70 maka tidak bisa mengikuti PPL. Nah, ini juga yang harus dipersiapkan ya. Nah, ini untuk PPL ada 3 kali PPL, pembelajaran 1, 2, 3 ya. Tadi sudah dijelaskan saya rasa. Untuk apa saja LMS-nya di sini sama ya, sama semua. Maksudnya kalau nggak web meeting, diskusi, unggah hasil, kemudian mengisi survei, dan seterusnya. Mungkin itu Bapak Ibu